Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Selamat datang. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oke, kita sampai sekarang udah ada sekitar 40 yang datang. Kita tunggu sedikit lagi ya sebelum kita mulai. Kayaknya udah tidak sabar ya menunggu paparan dari Madam Tuti. Oke. Bisa di-chat juga mungkin yang malu menyalakan mikrofon. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Oke, baik. Mungkin bisa langsung kita mulai. Bonjour à tous. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia dan ada rekan saya di attendees juga, namanya Syukron. Kami dari tim Pusat Sertifikasi Nasional IVI dan hari ini kami senang sekali dan bangga sekali tentunya bisa menyelenggarakan kegiatan webinar Rahasia Lulus Delft B2. Nah, ini rame banget hari ini karena yakin mengerti juga bahwa memang Delft B2 itu pasti terdengarnya seram ya buat banyak orang, apalagi itu adalah diplom yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan yang sudah mulai serius, misalnya untuk bekerja, untuk kuliah, S1, S2, memang sangat penting sekali. Dan mungkin banyak sekali cerita-cerita teman-teman yang mungkin sudah pernah coba dan belum lulus, belum ya, bukan nggak lulus tapi belum lulus. Kemudian mungkin juga banyak cerita teman-teman yang nggak lulus dan atau mungkin yang yang ingin coba dulu tapi masih takut, perlu nggak ya daftar tahun ini atau perlu daftarnya di tahun depan. Nah, ini adalah waktunya teman-teman mendengarkan paparan dari Madam Tuti Hasana yang sudah ada di samping saya kalau di layar saya. Bonjour Madam Tuti, Sabah. Bonjour, bonjour Nadia, ça va et toi? Sabah. Oke, jadi aku sedikit memperkenalkan dulu ya, Madam Tuti ini selain penguji Delft yang sudah sangat berpengalaman ya, dari tahun berapa Mbak Tuti? Ketahuan nanti tuanya. Dari 2010 kebetulan. 2010. Nah, ini kayaknya bahkan aku nggak tahu sih, mungkin ada yang 2010 masih Belum lahir. di sini atau belum lahir. Iya, jadi teman-teman, Mbak Tuti ini selain penguji Delft, Mbak Tuti juga mengajar di IVI Tamrin dan saya adalah salah satunya dulu waktu mahasiswi diajari oleh Madam Tuti ini untuk persiapan Delft B2 dan saya lulus sekali coba. Jadi teman-teman yang ingin sedikit promosi ya, yang ingin ikut kelas persiapan Delft, silahkan datang ke IVI Tamrin atau mungkin ke IVIA dan AF lainnya yang terdekat dari kota teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk daftar ujian Delft sesi November yang pendaftarannya sudah dibuka hingga 19 Oktober. Jadi hanya ada 10 hari lagi untuk teman-teman untuk mendaftar. Jadi semoga setelah webinar ini teman-teman langsung percaya diri untuk mendaftar. Baik, teman-teman jangan lupa nanti ada question response juga atau Q&A di Teams teman-teman di atas. Jadi kalau misalnya sudah punya pertanyaan, nggak apa-apa langsung diketik saja. Nanti akan kita bahas bareng-bareng, oke? Tapi sampai sekitar 40 menit ke depan kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Tuti dulu. Lalu jika ada pertanyaan bisa dituliskan dulu ke Q&A. Oke, merci beaucoup. Sekarang saya berikan bolanya ke Madam Tuti. Madam Tuti dipersilahkan. Aku tangkap bolanya Nadia. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté. Oke, terima kasih banyak Nadia dan Syukron dari CNC ya, Centre National de Certification atau sertifikasi IVI atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, jadi saya izin share screen dulu karena materinya ada di Canva. Oke.
Oke, bisa dikonfirmasi Nat, sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah ya? Oke, d'accord. Baik, jadi saya akan menjelaskan strategi dan astuce. Astuce itu apa ya? Kayak petunjuk-petunjuk kecil gitu ya, hint-hint yang bisa kalian gunakan ketika nanti ikut ujian Delft B2 terutama ya. Jadi bahasanya nanti mungkin akan sedikit bilingual karena beberapa kosakata saya agak kesulitan menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia gitu, tapi en general di pemaparan lisan saya akan berbicara bahasa Indonesia, oke, en Indonesia. Kemudian di slides di PowerPoint teman-teman akan melihat pemaparannya dalam bahasa Perancis gitu ya, jadi double. Oke. Baik, saya langsung mulai aja dengan bagian pertama, oke. Apa saja sih yang diujikan di Delft B2 itu? Kalau ada yang sudah pernah ikutan Delft A1, A2, atau B1 mungkin sudah tahu ya nature-nya seperti apa, derulenya seperti apa gitu. Untuk yang belum tahu, bisa lihat di slides ini saya bagi menjadi dua bagian besar ya. Pertama itu épreuve kolektif. Seperti teman-teman bisa lihat, épreuve kolektif itu ada tiga. Ada tiga bagian, compréhension de l'oral, compréhension des écrits, dan production écrite. Oke, épreuve kolektif itu artinya épreuve yang akan teman-teman lakukan, teman-teman kerjakan di satu ruangan bareng-bareng dengan kandidat-kandidat yang lain. Oke, jadi tidak terpisah-pisah ya. Jadi dikerjakannya di satu ruangan, kemudian bersama-sama dengan kandidat yang lain. Oke, comprehension de l'oral itu mendengarkan, kemampuan mendengarkan, comprehension des écrits kemampuan membaca, kemudian production écrite kemampuan menulis. Oke. Detailnya sedikit aja, teman-teman bisa lihat di sini untuk comprehension oral ada dua dokumen audio, ada dua dokumen audio yang akan teman-teman dengarkan sebanyak 2 kali. Kemudian ada beberapa dokumen audio pendek yang akan teman-teman dengarkan sebanyak 1 kali saja. Oke, semua itu harus dijawab dan diselesaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit ya. 30 menit artinya ketika dokumen sonornya selesai, kemudian sudah ada aba-aba bahwa épreuve komprehensi oral sudah selesai, ya berarti pulpennya sudah harus diletakkan di meja, sudah harus menyelesaikan semua jawaban. Oke. Untuk comprehension des écrits, kemampuan membaca ada 3 bagian, ada 3 eksersis. Yang pertama, teks à karakter informatif. Oke, jadi ada teks informatif. Yang kedua, teks argumentatif. Yang ketiga, akan ada beberapa point de vue, beberapa opini dari beberapa orang. Biasanya tuh yang saya sering temui ya dari 3 atau 4 orang, begitu ya. Yang teman-teman perlu identifikasi, misalnya siapa yang pour, siapa yang contre, siapa yang memaparkan avantage atau poin positif, siapa yang memaparkan inconvénient atau poin negatif gitu ya. Oke, jadi 3 eksersis ini harus diselesaikan dalam 1 jam. Oke, yang terakhir di bagian épreuve kolektif itu ada production écrite. Sudah dari Delft B1 ya, production écrite itu hanya 1. Oke, kalau A1 dan A2 mungkin ada yang sudah pernah ikut, itu kan ada 2 production yang harus ditulis ya, ada 2 teks yang harus ditulis. Nah, B1 dan B2 itu hanya 1 production saja, tapi memang lebih panjang. Oke. Bukan biasanya, yang diminta adalah teks argumentatif. Oke, jadi argumen. Misalnya ada surat untuk wali kota atau surat untuk gubernur gitu ya.
atau partisipasi di forum internet, atau misalnya artikel. Oke, itu juga harus ditulis, harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Oke, jadi totalnya untuk approve kolektif ini ada 2 jam 30 menit sekitar ya, karena komprehensi oralnya nanti tergantung dokumen audio. Oke, setelah ini selesai, teman-teman akan keluar dari ruangan approve kolektif. Oke, kemudian akan dipanggil satu-satu nanti masuk ke ruangan preparasi untuk menyiapkan approve individual. Approve individual sesuai namanya berarti individual ya. Jadi akan dipanggil satu-satu dan akan melakukan tesnya satu-satu. Ya, approve individual ini adalah produksi oral, kemampuan berbicara. Jadi preparasi 30 menit, kemudian 20 menit untuk pasasi. 20 menit itu kita akan bagi lagi menjadi 5-7 menit untuk presentasi kalian, presentasi kandidat, oke. Kemudian 10-13 menit atau 15 menit maksimal itu untuk bagian kedua, debat, tanya jawab dengan juri begitu ya. Oke. Begitu. Jadi kalau mau berbicara strategi, oke. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan syarat kelulusan. Syarat kelulusannya semua Delft ini ya, ada 2. Jadi seuil de réussite yang pertama itu mendapatkan nilai 50 per totalnya. Oke, dari 4 approve itu nilai totalnya harus minimal atau sama dengan 50 dari 100. Oke, kemudian syarat yang kedua adalah tidak ada approve yang nilainya di bawah 5 poin. Oke. Ilustrasinya begini, ilustrasinya misalnya oke, ada kandidat moyang, ada kandidat yang cukup oke, tapi masih perlu dipoles lah di beberapa bagian. Oke, misalnya komprehensi oralnya dapat 12, komprehensi des écrits-nya juga dapat 12, produksi écrite-nya dapat 12, produksi oralnya dapat 12. Oke, jadi secara total dia dapat 48. Mungkin ini agak lebih jelas ya, agak lebih evident. Ini réussite, berhasil lulus, oke, mendapatkan ijazah, atau échec, gagal. Oke, tentunya menyesuaikan dengan syarat kelulusan yang tadi, ini masih échec ya, masih gagal, masih belum lulus karena ininya jelas 48/100 itu tidak memenuhi syarat pertama. Nilai totalnya oke, sama dengan 50 atau lebih dari 50. Oke, kita lihat kasus kedua, ada kandidat yang excellent, yang lebih bagus di 3 bagian, komprehensi oral, komprehensi écrite, dan produksi écrite-nya sempurna, dia dapat 25/25, oke, mungkin latihannya dan persiapannya lebih mantap gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke ruang preparasi, dia dapat sujet yang mungkin temanya dia tidak suka, oke, atau ketika dia masuk ke ruang ujian, tiba-tiba diserang nervous. Oke, sehingga nilai produksi oralnya mendapat 4 dari 25. Kita total dari 25, 25, 25, 4, totalnya 79. Oke, bagus banget secara nilai. Tapi ini juga kasusnya masih échec, masih gagal, masih belum lulus ya, karena oke, syarat pertama terpenuhi, nilainya lebih dari 50, oke, tapi syarat keduanya tidak terpenuhi. Ada satu bagian nih, satu approve produksi oral yang nilainya di bawah 5. Oke. Voilà. Jadi kalau mau bicara strategi nih ya, balik lagi. Strateginya sebenarnya agak matematis yang pertama. Oke, kita lihat kasus yang ini.
Komprehension oral dapat 13, komprehension écrite dapat 13, production écrite dapat 13, production oral dapat 13. Oke, sehingga di total 52. Walaupun 52 tentu kurang memuaskan ya. Tapi dalam kasus ini kandidat ini berhasil dapat ijazah, oke, berhasil lulus DELF B2 karena syarat pertama terpenuhi, nilainya lebih dari 50 nilai totalnya. Dan nilai tiap approve tidak ada yang di bawah 5. Oke, semuanya di atas 5. Oke. Sehingga ketika kalian mengerjakan eksersis, bisa eksersis anotonomi. Oke, sekarang kan banyak ya di internet kalian bisa dapat sendiri tuh eksersis-eksersis DELF B2. Nanti kita juga saranin beberapa situs, beberapa eksersis juga. Oke. Ada misalnya komprehension oral atau komprehension écrite terutama ya, latihan yang bisa dikerjakan mandiri biasanya 2 itu. Target pribadi, ada target pribadi yang harus teman-teman capai, yang harus teman-teman ingat-ingat, yaitu adalah harus dapat nilai 12,5 atau 13 minimal. Ketika latihan sendiri. Kalau misalnya sedang ikut kur preparasyon, lagi ikut kursus persiapan DELF B2, atau di kampus misalnya ada dosennya kasih persiapan DELF B2, sama, sama. Targetkan kalian harus dapat minimal 12,5 atau 13 untuk setiap approve. Kalau belum berarti masih ada yang harus dipoles ya, masih ada yang harus di-renforce, diperkuat. Bagian mana yang harus diperkuat, bagian mana yang harus di-renforce. Nah, ini hubungannya dengan poin nomor 1. Il faut connaître vos qualités et vos défauts. Harus mengenal poin plus dan poin minus masing-masing. Misalnya, aduh saya kuatnya dibaca nih madam, tapi didengar agak sering loss karena misalnya attention span-nya, konsentrasinya lebih gampang kepecah daripada baca. Berarti nilai komprehension écrite-nya harus lebih besar daripada nilai komprehension oral, karena DELF tuh bisa saling mengkompensasi nilainya. Misalnya nggak apa-apa, CO-nya komprehension oralnya dapat 8, yang penting di atas 5 ya. Tapi komprehension écrite-nya harus dapat 17 misalnya, atau 15. Jadi satu approve yang lemah harus dikompensasi oleh approve lain yang menurut teman-teman lebih kuat, lebih jejak gitu ya, lebih aman lah untuk mendapat nilai lebih besar. Itu juga harus dipahami dan diketahui, dianalisis masing-masing. Saya tuh kuatnya di apa, lemahnya di apa. Lanjut sekarang ke strategi di tiap approve. Kita masuknya secara urutan ya, sesuai dengan urutan hari H nanti yang diuji duluan dan diuji belakangan apa. Alors, première épreuve c'est la compréhension de l'oral. Saya bagi menjadi 2 bagian besar terutama, teman-teman bisa lihat di slide ini avant le jour de l'examen. Sebelum hari H. Dan sebelum hari H ini, sebelum hari ujian ini maksudnya bukan 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya ya, tapi agak lebih lama daripada itu, bisa sebulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, lebih bagus 1 tahun sebelumnya gitu misalnya. Kalau kuliah atau di kampus kan biasanya udah ada target tuh, misalnya semester 6 atau semester 5 saya mau DELF B2 ya, berarti dari semester 4 sudah dilatih, sudah diasah. Ada 6 poin yang perlu dilakukan sebelum
hari H ujian DELF B2 terutama untuk épreuve compréhension oral. Oke. Première partie bagian pertama itu harus banyak mendengarkan debat atau podcast. Sumber yang paling sering muncul atau dipakai oleh FEI, oke, sebagai penyelenggara DELF itu dari RFI, France Info, France Culture, oke, atau TV5 Monde. Oke, ini berdasarkan urutannya. Paling banyak memang dari RFI. Oke, yang kedua dari France Info. Gitu. Jadi memang mendengarkan lagu atau mendengarkan apa ya? Français facile gitu. Kalau untuk preparasi DELF B2 sudah kurang relevan. Oke, dengerin lagu boleh lah di sela-sela kalian belajar. Oke, tapi untuk ikut ujian DELF B2 tidak cukup. Oke, jadi memang harus recentre, harus fokus ke bentuk audio yang akan diperdengarkan, yang akan diujikan di DELF B2. Oke, paling banyak memang debat atau podcast. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah harus enrichissez votre lexique. Harus memperkaya vocab. Fun fact, kandidat B1 saja itu teorinya sudah punya sekitar 8.000 vocab, 8.000 kata yang ada di otaknya. Nah, masalahnya pasif atau aktif 8.000 itu digunakan itu tergantung teman-teman ya, tergantung penggunanya masing-masing gitu. Jadi memang bahasanya atau kosakatanya harus kaya, terutama karena misalnya nanti di bagian komprehension oral antara question, oke, antara pertanyaan dengan audio atau informasi yang akan didengarkan kadang tidak sama. Artinya di audio menggunakan kata apa atau struktur kalimat apa, di question akan menggunakan yang lain lagi, oke? Jadi harus tahu tuh sekitar 2 atau 3 sinonim dari sebuah kata. Oke, sehingga leksiknya harus kaya. Beberapa strategi ini justru dari murid biasanya yang berbagi ke kami ya, ke guru-guru, itu mereka buat sendiri kategori kata dan sinonim di cahier de notes-nya masing-masing, di catatannya masing-masing, oke. Bahkan ada yang sampai nempelin post-it di meja belajarnya atau di kulkasnya bahkan, oke, sehingga tanpa sadar tiap kali ke kulkas, tiap kali ke meja belajar ngeliat tuh coba kosakata atau sinonim yang sudah dia list. Sehingga lama-lama terbiasa ingat. Oke. Kemudian maîtriser la prise de note. La prise de note tuh cara mencatat. Oke, cara mencatat. Walaupun sejak tahun 2023 ya Nadia ya, DELF, soal DELF ini menggunakan tipe yang baru. Tipe yang baru itu komprehension oral dan komprehension écrite-nya menggunakan QCM atau question à choix multiple, jadi pilihan ganda ya, tidak ada lagi proses menjawab dengan menulis kalimat panjang atau menulis kata gitu, tapi proses kalian bisa menangkap informasi, kemudian memilih jawaban yang paling tepat di antara biasanya tiga pilihan yang dikasih itu memang harus melalui fase bisa mencatat informasi yang penting dulu. Oke, makanya ketika kita di kelas preparasi biasanya tetap kita akan minta justifikasi. Kenapa kalian jawab B? Kenapa kalian jawab A? Kenapa kalian jawab C? Emang tadi dengar apa? Informasi yang didengarkan apa? Oke, karena dengan begitu kita jadi terbiasa gitu mendengarkan informasi yang tepat dan memilih menyesuaikan dengan 3 pilihan yang diberikan gitu ya. Jadi memang harus melewati fase itu. Kalau ada yang bilang
Lah kan hari H nggak ditanyain justifikasinya, Madam. Tinggal pilih doang A atau B atau C. Betul. Tapi kemampuan untuk menjawab dengan tepat A atau B atau C itu harus melewati fase menangkap informasi. Dan fase menangkap informasi itu harus dilalui dengan cara mencatat. Terbiasa mendengar kemudian mencatat informasi yang penting. Oke? Kemudian yang keempat itu ada améliorer votre durée d'attention. Ini kayaknya permasalahan kita hari ini ya. Attention span-nya pendek. Gara-gara sering ngelihat IG story pendek, TikTok, video TikTok pendek. Jadi kebiasaan melihat video yang pendek-pendek atau dengar informasi yang pendek-pendek. Sehingga untuk DELF ini, audio eksersis 1 dan audio eksersis 2 kan lumayan panjang. Minimal aja 4 menit. Oke, atau 5 menit. Dan itu nggak boleh lost 1 detik pun. Karena kalau kalian lost 1 detik, itu udah kelewat informasi ya yang berikutnya gitu. Atau informasi yang sebelumnya bahkan. Gitu ya. Jadi usahain deh sebelum DELF B2, diusahakan untuk memperbaiki attention span-nya. Bisa dengan meditasinya jangan yang serius banget, nggak perlu yang serius banget harus ikut kelas yoga dulu gitu ya. Biasain aja stop, kemudian memfokuskan pikiran di sini, oke? Atau balik ke cara tradisional, baca buku tradisional, oke? Ambil buku yang fisik, kemudian pelan-pelan fokus ke buku tersebut. Boleh buku cerita, boleh buku self-development, apapun yang membantu kalian bisa konsentrasi penuh lagi. Oke? Ya, berikutnya stres sih. Beberapa kandidat itu memang ketika hari H atau sehari sebelum hari H, tensinya tinggi ya, agak-agak stres, nervous gitu. Sehingga itu juga salah satu strategi yang perlu dilatih. Harus tidak boleh stres malam sebelumnya. Jangan begadang, jangan justru SKS, diforsir di malam sebelumnya. No, karena besokannya otaknya udah semeraut. Oke? Jadi harus reguler votre stress justru. Harus latihan nafas, rilekskan badan dan otak justru. Oke, kalau saya sih biasanya melarang siswa saya untuk belajar di malam sebelumnya. Maksudnya belajar full gitu ya, belajar dengan tensi tinggi atau kebut di malam sebelumnya. No, sangat tidak disarankan. Oke, justru malam sebelumnya tuh ya boleh kebet-kebet dikit, tapi lebih penting untuk menyiapkan mental sih supaya nggak stres. Oke? Oh ya, terakhir itu bon preparation. Ketika ketika persiapan kita rasa sudah cukup, sudah oke, sudah mantep, biasanya tidak perlu stres. Oke? Kemudian bien sûr entraîner à répondre aux questions, ça va? Karena terbiasa mendengarkan dengan terbiasa menjawab soal itu sesuatu yang kadang beda, oke? Ketika kita mendengar informasi kemudian ya udah dengerin aja, biasanya ada detail-detail kecil yang miss, oke? Oke, le jour de l'examen, baca baik-baik kongsinnya, oke? Kemudian garis bawahi kata kunci dan bacanya aktif. Bacanya aktif, c'est-à-dire hypothèse, faites des hypothèses, oke? Kira-kira sebelum dengar ada nggak yang sudah bisa saya jawab? Bisa ditandain dengan pensil, misalnya, oke? Kemudian profitez du brouillon. Nanti di hari H akan kita kasih kertas putih kosong gitu ya. Itu teman-teman bisa pakai untuk menulis informasi penting yang bisa nanti dibaca di pause antara première écoute dan deuxième écoute, oke? Kadang itu membantu. Atau bisa juga tulis di samping 3 opsi yang dikasih, oke? Dengan pensil dulu, oke, supaya nggak ganggu nanti ketika juri mengoreksi gitu ya.
Nanti ketika deuxième écoute baru dipilih. Oke, suivez bien l'ordre chronologique et en formation des questions. Biasanya questionnya akan mengikuti ordre informasi yang keluar di audio gitu ya, sesuai dengan urutannya. Jadi jawaban nomor 1 biasanya ada di depan, jawaban terakhir biasanya ada di belakang. Oke, tapi harus antisipasi juga itu tidak terjadi. Jadi untuk kandidat DELF B2 harusnya sih vous êtes considéré pouvoir répondre en ordre chronologique ou non. Oke, d'accord. Anticiper les synonymes berhubungan dengan persiapan sebelum hari ujian tadi ya. Oke, kata-kata yang digunakan kalau B2 sudah pasti tidak sama antara di question dengan di dokumen audio. Oke. Premier écoute-nya tolong dengarkan au maximum. Deuxième écoute-nya tolong dipakai untuk verifikasi atau mengoreksi. Mungkin tadi di premier écoute, salah ternyata informasi detailnya bukan jawaban A atau jawaban B atau jawaban C. Oke. Jadi harus dicek lagi. Kemudian complete, lengkapi. Ini berkaitan dengan yang terakhir. Karena tidak ada poin minus, tidak ada tidak ada penalti, jadi harus dijawab semuanya. Jawab aja semuanya, maksudnya tidak ada resiko poinnya akan dikurangi karena memang DELF sistemnya seperti itu, tidak seperti ujian yang lain. Oke, jadi walaupun misalnya tadi nggak dengar jelas apa, tapi kayaknya sih informasinya sama nih dengan opsi yang B yang dikasih, ya udah berarti kose B. Oke, jangan tinggalkan satu pun pertanyaan tanpa jawaban. Oke, harus konsentrasi bukan 100% lagi tapi 1000% ya. Berhubungan dengan yang tadi, attention span. Jadi kalau lost 1 detik aja itu rugi. Pasti akan miss informasi. Pasti akan ada yang tidak kalian dengar secara detail. Oke. Oke, deuxième épreuve, compréhension écrite, avant le jour de l'examen, sebelum hari H. Kurang lebih sama sebetulnya dengan komprehension oral. Oke, sebelum hari H ujian harus banyak baca tentunya ya. Dan baca komik, baca français facile, lagi-lagi sudah tidak relevan untuk persiapan DELF B2. Itu untuk loisir aja, untuk pause di antara belajar kalian aja, oke? DELF B2 harus baca dari Le Monde, France Info, France Culture, par exemple. Oke? Kemudian 2 strategi yang hubungannya sangat erat dengan kemampuan membaca, kemampuan nangkep informasi. Ini kayaknya berlaku juga di strategi ujian bahasa Inggris. Oke, mungkin teman-teman ada yang ujian ikut persiapan IELTS atau persiapan TOEFL gitu ya. Kata skimming dan scanning pasti sudah tidak asing. Oke, skimming untuk memahami secara umum informasi apa yang diberikan di sebuah teks, scanning sebaliknya untuk memahami informasi spesifik yang ada di teks. Oke. Tolong dibiasakan untuk 2 itu. Baca cepat untuk skimming, tahu informasi general, informasi umum yang dibicarakan. Oke. Kemudian cara scanning atau cara meng-highlight, cara menemukan kembali informasi detail yang diberikan. Oke. Kemudian ke bawahnya kayaknya sama ya dengan komprehension oral. Leksiknya harus kaya, kemudian attention span-nya tolong diperbaiki karena teks DELF B2 itu panjang, lebih dari 500 kata. Oke, jadi memang harus terbiasa berkonsentrasi penuh. Oke, kemudian jangan stres dan latihan dengan soal. Jangan cuman membaca aja terus
merasa oke, saya paham kok teks ini. Oke, kadang tuh dengan soal ada beberapa bagian yang secara detail kita nggak sadar, kita nggak temuin tuh tadi ketika baca secara umum. Oke, sehingga latihan dengan soal itu sangat penting. Oke, secara umum hari ujian kurang lebih sama dengan komprehension oral. Oke, baca kongsinnya, kemudian aktif menggarisbawahi, aktif menebak-nebak kira-kira tanpa saya baca atau sebelum saya baca, kira-kira saya udah tahu belum ya jawabannya. Oke, berdasarkan connaissance general atau berdasarkan connaissance personnel. Oke, atau observation personnel. Kadang tuh udah ada soal yang kalau kita tahu temanya apa atau kalau kita tahu subjeknya apa gitu, kadang kita udah tahu kira-kira oh ini nih kayaknya jawabannya. Oke, jadi itu bisa dilakukan di 30 detik sampai 1 menit awal. Oke, jadi baca dulu questionnya, kemudian aktif berhipotesa. Oke, kemudian baca yang pertama itu tadi ya, skimming. Baca cepat untuk paham secara umum teksnya berbicara tentang apa. Oke, question general biasanya ditanyakan di nomor 1 dan nomor 2 atau di nomor 1 atau nomor 2, oke? Yang pasti di awal gitu. Sehingga proses skimming sangat berguna untuk menjawab question general seperti itu ya. Kemudian tadi scanning, coba kemampuan untuk scanning itu bisa kita gunakan untuk menjawab sisanya, menjawab soal-soal yang hubungannya dengan informasi detail. Oke, jadi cari aja kata yang berhubungan atau kalimat yang berhubungan, kemudian langsung cari di artikel, di teksnya, paragraf mana atau informasi mana, line berapa, oke, di baris keberapa informasi tersebut ada. Oke, kemudian dipahami, diinterpretasi, jawab langsung. Oke, ketika menemukan kata yang susah, jangan découragé, jangan langsung, wah susah nih, kemudian stop membaca atau stop menjawab ya. Secara umum, semua bisa kita pahami, asal bisa kontekstualisasi. Kadang tuh secara umum kita bisa paham berdasarkan konteks atau sens general gitu ya. Jadi jangan découragé, jangan langsung pesimis ketika ketemu kata susah. Lanjutkan aja. Oke. Kemudian salah satu yang kadang ngeblok kandidat adalah biasanya kita mencoba atau kandidat mencoba memahami semua informasi. Padahal kalau di konteksnya ujian, nggak perlu paham semua. Yang penting kan semua bisa dijawab. Oke, semua soal terjawab. Apakah ada paragraf atau kalimat yang saya nggak ngerti? Kalau tidak ditanyakan, yang nggak ngerti juga nggak apa-apa. Oke, yang penting adalah semua pertanyaan saya bisa jawab. Oke, voilà. Kemudian jawab semua soal. Jangan sisakan satu pertanyaan pun tanpa jawaban. Oke, karena tidak ada resiko. Secara umum, komprehension oral dan komprehension écrite se base sur une pratique habituelle et régulière. Jadi tidak ada batong magiknya, tidak ada sihir 1 hari bisa langsung jago di komprehension oral dan komprehension écrite. Bisa mendengar informasi detail, bisa menemukan informasi detail di teks itu adalah hasil dari praktek reguler dan kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan mendengar, kebiasaan membaca gitu ya. Jadi ini memang harus dibangun kalau komprehension oral dan komprehension écrite dibangun sebagai kebiasaan sehari-hari. Beda dengan produksi écrite dan produksi oral. Kalau produksi écrite dan produksi oral, kita akan lihat bareng-bareng. Ini hubungannya dengan strategi menyesuaikan dengan exigence, menyesuaikan dengan apa yang diminta di grille d'évaluation. Ok? Bien. Alors, production écrite DELF B2.
tadi teman-teman sudah lihat di awal ya. Satu production saja. Biasanya, bukan biasanya. Pasti teks argumentatif. Oke, pasti argumen, pasti point de vue. Bisa surat, bisa artikel, bisa forum. Oke. Jumlah katanya 250 kata. Oke, nah yang tadi saya bilang, kalau produksi oral dan produksi ekrit itu bisa, misalnya kita kebut dalam 1 bulan atau 1 minggu. Oke, di booste gitu, di renforce, karena ya tentu basicnya harus ada leksik, harus ada gramernya sudah di levelnya ya, sudah di level B2. Kemudian untuk menyesuaikan produksinya, kita cukup tahu, kita perlu tahu grille d'évaluation-nya, exigence-nya, apa ya, kriterianya tuh apa sih supaya saya bisa dapat nilai yang bagus gitu. Oke, jadi grille d'évaluation-nya tidak rahasia sama sekali, teman-teman bisa download secara bebas di Google aja, misalnya ketik grille d'évaluation PE atau PO Delft B2, itu pasti bisa nemu secara mudah gitu ya. Cara bacanya gini, jadi ada 2 kompetensi umum yang akan kita nilai, yang akan juri nilai. Oke, yang pertama kompetensi pragmatik. Jadi tanpa melihat vocab-nya seperti apa atau gramernya seancur apa, asal isinya masih ada, oke, isinya masih bisa kita mengerti, itu nilai di bagian ini, di kompetensi pragmatik bisa saja bagus, oke. Jadi jangan découragé, biasanya gramer tuh yang bikin sakit kepala, takut, oke, takut gramernya begini, takut gramernya begitu. Sesuatu yang tidak perlu menurut saya, karena nilainya tidak hanya berdasarkan gramer, oke. Jadi isinya juga kita nilai. Yang pertama, realisation de la tâche. Realisation de la tâche itu hubungannya dengan format ya, kalau produksi yang ekrit. Ketika diminta buat lettre, ya harus bentuknya surat. Ketika diminta buat artikel, ya bentuknya harus artikel. Ketika diminta buat forum, ya bentuknya harus forum. Oke, temanya harus sesuai. Kita lagi ngomongin apa? Travail, vacances, santé. Oke. Kemudian jumlah katanya 250 kata minimal. Oke, tidak boleh kurang, lebih boleh, tapi secara logik sih menulis 1 jam satu produksi argumentatif itu kayaknya 250 itu emang udah peak deh, udah terpanjang gitu ya. Kita belum pernah sih nemu yang sampai 300 atau 350 kata. 270 oke, 280 oke, tapi sampai 300, 350 kayaknya belum. Karena ya gitu, 1 jam itu ya memang cukupnya segitu biasanya ya. Oke, kemudian isinya. Isinya secara umum Delft B2 itu meminta fakta, experience, pengalaman, opinion, ya, dan nuance. Ini yang membedakan dengan produksi ekrit B1. Kalau B1 itu bagian produksinya agak lebih simpel karena cukup pilih satu posisi, pour atau contre. Oke, kemudian stay di situ aja. Analisnya stay di situ. Kalau saya pour, ya udah saya akan menjabarkan poin-poin positif. Kalau saya kontra, saya akan menjabarkan poin-poin negatif. Oke, kalau B2 harus ada nuansnya, harus bisa melihat sisi positifnya apa, oke. Tapi ketika itu digunakan untuk misalnya sesuatu yang berlebihan, bisa jadi negatif. Kita bisa lihat kedua sisi, oke, bisa nuanse. Oke, kriteria kedua, coherence cohesion ini berkaitan dengan connector logik, misalnya order des arguments, oke, premièrement, deuxièmement, troisièmement, kemudian rapport entre idées, apakah di kalimat saya lagi bilang cause, conséquence, atau yang lain, oke, opposition, concession misalnya, voilà. Jadi connector itu memang kami juri atau korektoris akan cari.
konektor apa yang dipakai, coba ada berapa banyak konektornya, kemudian tepat atau tidak tepat penggunaan konektornya. Oke, jadi kalau udah agak lupa pelajaran tentang konektor, mungkin harus dilihat lagi catatannya. Oke, harus direview ulang bagian pelajaran konektor. Oke, lanjutannya adalah mise en page et ponctuation. Mise en page itu hubungannya dengan paragraf, ya. Biasanya equilibre. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 seimbang gitu. Paragraf satunya misalnya 7 baris. Ya paragraf 2-nya jangan 2 baris doang. Oke, paragraf 3-nya 15 baris. Oke, nah itu tidak seimbang tuh hubungannya dengan mise en page. Idealnya memang misalnya premier paragraf 8 baris, ya paragraf keduanya 9 baris. Paragraf ketiganya 7 baris. Oke, jadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Ponctuation hubungannya dengan tanda baca, majuskul, minuskul, apalagi koma, titik. Oke, itu termasuk ya. Oke, kriteria yang kedua kompetens linguistik. Ini hubungannya dengan adéquation linguistik karena DELF B2 Production Écrite pasti formal. Jadi hati-hati dengan penggunaan kata sapaan bonjour, madame, monsieur untuk menutup surat. Oke, cordialement, bien à vous, formule de politesse, kemudian penggunaan sujet antara vous, kemudian adjektif posesifnya tentu harus koheren. Kalau vous ya berarti adjektif posesifnya jangan pakai tong, ta, te, oke, harus pakai votre atau vos. Kemudian choix de mots, oke, pilihan katanya. Le travail formel, hati-hati, le boulot informel, oke. Travailler formel, hati-hati, bosser informel, oke. Harus sesuai. Oke, yang terakhir klasik ini bagian kemampuan bahasa ya. Leksik hubungannya dengan vocab. Apakah vocabnya kaya, bervariasi, atau repetitif. Oke, hubungannya dengan sinonim yang tadi saya bilang perlu di komprehension oral dan komprehension écrite, perlu juga tentu saja untuk production écrite. Biasanya kalau bagas komprehension oral dan komprehension écrite-nya sudah banyak, di production pasti lebih gampang karena kan sudah ada nih di dalam sini, oke? Tinggal dikeluarkan di production. Gitu. Kemudian bagian kedua dari leksik atau vokabuler yang kita nilai adalah metrisnya. Apakah penggunaannya tepat? Tepat ini dalam artian sesuai konteks, sesuai aturan. Oke, misalnya yang paling sering banyak kesalahan itu antara obtenir dan gagner. Oke, gagner itu dipakai untuk konteks uang atau hadiah. Obtenir konteks yang lain, oke? Artinya sama-sama mendapatkan, tapi kalau untuk kandidat B2 tuh sudah harus bisa membedakan kapan saya pakai obtenir, kapan saya pakai gagner, misalnya, oke? Reglenya juga harus tepat, misalnya preposition. Telefone itu diikuti preposition a, rêver itu diikuti preposition de, oke? Termasuk yang akan kita nilai. Oke, kemudian morfosintaks hubungannya dengan grammar tentu ya, klasik, choix de mode. Apakah perlu menggunakan indikatif, subjunktif, kondisional, hipotes, choix de temps. Waktu yang dipakai apa, oke? Apakah présent, passé, futur, oke? Tentu tidak perlu dipakai semuanya, tidak perlu dikeluarkan semuanya. Semuanya itu perlu menyesuaikan dan sangat tergantung dengan consigne. Oke, consigne production écrite-nya apa nih? Misalnya, racontez vos expériences de stage. Oke, ya berarti passé yang akan banyak keluar. Gitu ya, jadi tergantung sujet. Tapi tentu saja untuk bisa menjawab atau menulis tergantung sujet, ya semuanya sudah harus dimetrize. Semua choix de mode dan choix de temps sudah harus dipelajari dan dimetrize, oke? Apakah ketika kita melakukan kesalahan akan langsung dipenalize, akan langsung dikurangi nilainya? Tentu enggak ya. Hubungannya dengan poin ketiga,
kita akan lihat, kita akan apresiasi autocorrection. Artinya ketika kesalahannya tidak sistematis, misalnya pluriel, non pluriel, ada 10 kata pluriel misalnya, yang kelupaan dikasih S cuman 1, 9-nya betul. Itu kita masih apresiasi, masih oke. Kalau sebaliknya, 9 kelupaan nulis pakai S, oke, cuman 1 yang ditambahin S padahal plurial, itu sudah dipenalize bien sûr, oke. Dan struktur kompleks, oke. Kalau hipotes, apalagi hipotesnya udah yang raja hipotes tuh, udah si plus ke parfait kondisional passé, oke. Itu kan kompleks banget. Ketika kalian pakai, kita sudah apresiasi, oke. Vous tentez, kalian sudah ambil challenge gitu istilahnya. Jadi kita akan mengapresiasi walaupun misalnya masih salah, oke. Jadi ketika errornya, kesalahannya tidak sistematis dan strukturnya kompleks untuk niveau B2, kita masih toleransi ya, tidak akan langsung dikurangi nilainya. Begitu. Oke, épreuve yang terakhir, produksi oral. Oke, produksi oral tadi juga sudah disinggung di awal ya, akan ada 2 bagian. Bagian pertama monolog suivi, teman-teman akan punya waktu 5-7 menit untuk faire un exposé, untuk exprimer vos points de vue berdasarkan sujet yang sudah dipilih di ruang preparasi. Kemudian sisanya 13 menit, 15 menit itu untuk diskusi debat dengan juri, oke. Sama dengan produksi écrite. Ini bisa kita upayakan sesuai dengan apa yang menjadi exigence, apa yang menjadi syarat gitu ya untuk dapat nilai bagus di grille d'évaluation. Ininya masih sama, oke. Kita bagi 2, isi dan kemampuan berbahasa, oke. Isinya ketika itu masih banyak yang disampaikan, kemudian kita bisa paham poin-poinnya apa, oke. Grammar dan vocabnya masih nanti belakangan. Yang penting ini sudah dapat nilai dulu, oke. Réalisation de la tâche misalnya, yang kita akan cari pertama dari expose kandidat B2 adalah problematik. Problematiknya apa? Kalau belum tahu apa itu problematik, silahkan cek di buku-buku preparasi atau cari di Google gitu ya. Bisa, sekarang kan banyak penjelasan di Google atau di AI si vous voulez, oke. Atau ketika sedang ikut kur preparasi pasti diajarin. Ini salah satu poin yang jadi highlight banget di produksi oral, oke. Harus bisa membuat pertanyaan yang akan dijawab dengan poin-poin atau argumen di kontenu expose kita, oke. Poin keduanya tentu harus berargumen dengan elaboré, oke. Penjelasannya harus jelas, harus banyak, kemudian diperkaya dengan example, dengan contoh, oke. Dari B1 kan sudah kayak gini ya, harusnya sudah terbiasa, oke. Nah, B2 itu ditambah 1 poin yang tadi ada juga di produksi écrite. Jadi kandidat B2 itu kita sangat tunggu nuance, oke. Kandidat B2 itu harus bisa nuancer ses propos. Misalnya, il est vrai que, apa ya contohnya, il est vrai que l'utilisation de téléphone portable apporte des avantages pour les étudiants. Cependant, l'utilisation excessive pourrait nuire à leur concentration, par exemple. Jadi, ya di satu sisi positif, tapi kalau penggunaannya misalnya terlalu eksesif bisa jadi poin negatif loh, gitu. Jadi memang harus bisa menganalisis 2 sisi, oke. Réalisation de la tâche yang kedua di bagian debat, hubungannya tentu dengan kemampuan menjawab question, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh juri ya. Jangan takut, biasanya juri itu mengajukan pertanyaan bukan untuk
menjatuhkan kandidat ya. Jadi kita tidak di briefing untuk debat untuk menang gitu. Enggak ada. Jadi kita debat, kita mengajukan pertanyaan itu justru untuk membantu kandidat untuk elaborer ses propos, oke? Untuk memperluas apa yang dijelaskan, misalnya ada yang kurang tadi eksposenya belum dijelasin. Kita akan tanya supaya penjelasan kalian lebih lengkap, atau ada poin-poin yang kurang dalam, atau ada yang kelupaan kasih example. Kita akan tanya supaya lengkap gitu penjelasannya. Oke, jadi sama sekali bukan untuk memenangkan debat gitu ya, apalagi menjatuhkan kandidat. No, kita di briefingnya, juri itu di briefing justru untuk membantu kandidat. Oke, jadi pertanyaan yang diberikan itu untuk membantu kandidat elaborer ses propos. Oke. Oke, menjawab pertanyaan, kemudian défendre sa position. Tentu ketika ditanya, memang posisi juri akan mengambil yang berlawanan ya dengan posisi kalian. Posisi kalian misalnya pour, juri akan mengambil posisi kontra supaya jadi lebih menarik, jadi lebih diskusinya lebih bisa diperlebar gitu ya. Nah, tugas kalian memang untuk défendre. Jadi jangan juri bilang, ah enggak kok, kayaknya itu negatif semua penggunaan telepon portable misalnya. Kalian jangan langsung setuju, harus bisa défendre juga, harus bisa, yaitu hubungannya sebetulnya dengan nuance, oke? Betul memang ada poin negatifnya, tapi jangan lupa ada banyak juga poin positifnya gitu ya. Jadi harus bisa mempertahankan dulu. Kalau endingnya pada akhirnya kalian setuju dengan apa yang disampaikan juri, nggak ada masalah, oke? Tapi jangan langsung menyerah, harus bisa défendre sa position d'abord. Oke? Kriteria yang terakhir, kemampuan berbahasa. Ini sama dengan production écrite, bedanya hanya nanti di poin terakhir, prononciation. Oke? Leksiknya masih sama, kita akan lihat apakah riche, bervariasi atau repetitif. Oke? Kemudian utilisasinya korek atau tidak. Koreknya itu biasanya sesuai konteks dan aturan. Oke? Preposition biasanya. Kemudian morfosyntaks grammar ya, klasik, indikatif, subjunktif, kondisional, hipotes, choix de temps présent, passé, futur. Masih sama dengan production écrite tadi, kita tidak akan langsung penalize ketika kandidat membuat kesalahan. Oke, kriterianya masih sama tadi. Ketika kesalahannya tidak sistematis dan kompleks, menggunakan struktur yang kompleks, oke, kita masih appreciate. Oke, matrice du système phonologique ini pronunciation-nya, karena produksi oral tentu kita harus lihat apakah pronunciation-nya correct, oke. Terutama kalau B2 tuh sudah masuk ke liaison enchaînement, oke. Kalau lupa silakan dicek ulang catatannya mengenai dua hal tersebut. Kemudian intonasi dan ritme, oke. Jadi jangan datar ngomongnya. Kandidat B2 tuh harus kelihatan ketika dia setuju, atau harus kelihatan ketika misalnya dia ingin meng-highlight sesuatu, ingin meng-highlight argumennya dia dengan intonasi. Oke, jadi ketika dia tertarik, nada dia akan tinggi. Ketika dia bertanya misalnya, oke, intonasi akhirnya akan naik misalnya gitu ya. Ketika dia mengkonfirmasi sesuatu, nadanya akan turun gitu. Itu kalau di B2 sudah termasuk ke dalam penilaian. Oke. Secara umum ada 5 hal yang mau saya highlight hubungannya untuk production ya. Production écrite dan production oral. Terutama untuk bagian grammar dan leksik. Oke. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil koreksi yang sudah kami tim guru-guru dan tim penguji sudah rasakan, oke, dan sudah kumpulkan gitu. Paling banyak adalah lupa precision, oke, kandidat lupa mempresisi, bilangnya les gens aja. Les gens ini siapa dalam konteks kalian, oke? Coba dipresise, apakah kalian sedang membicarakan étudiant atau habitant
de Jakarta atau les jeunes atau les employés. Oke. Kemudian tolong dikurangi penggunaan verb de modalité yang niveaunya itu masih di niveau A. Pouvoir, devoir, vouloir. Oke. Nggak salah sih, apalagi kalau konjugasinya tepat. Tapi untuk niveau B2 itu kurang. Oke. Jadi tolong ganti pouvoir, devoir, vouloir dengan construction, dengan kata yang lebih sesuai dengan exigence niveau A2 gitu ya. Misalnya pouvoir bisa diganti dengan il est possible, il vaut mieux. Devoir, biasakan ganti dengan être censé, il est obligatoire. Vouloir, bisa dengan avoir envie de, bisa dengan il est souhaitable. Oke. Kemudian penggunaan misalnya beberapa kata yang simple kayak appliquer, oke, atau rendre dangereux. Lagi-lagi itu tidak salah, tapi tidak cukup untuk mendapatkan nilai B2 yang apa ya, yang sesuai nivonya gitu. Karena itu tuh sudah dipelajari sejak A2 dan B1 gitu. Jadi untuk kandidat B2 harus lebih daripada itu, dan memang exigence-nya di situ, apa? Jadi coba pelan-pelan ganti atau cari, catat dari sekarang quelques mots conjonction, misalnya dengan mettre. Ada mettre en place, mettre en question, mettre en danger. Oke. Kalau belajar sendiri bisa dicek di buku-buku gramernya atau dicek di buku-buku persiapannya. Kalau sedang ikut kur preparation bisa tanya profnya. Oke. Voilà. Untuk secara umumnya di hari H pilih sujet dan pilih posisi yang memungkinkan kalian bisa menulis banyak dan berbicara banyak. Oke, jadi walaupun dalam hati, jauh di dalam hati sebenarnya saya pour l'utilisation de téléphone portable à l'école gitu misalnya, sahabat. Tapi ketika saya lebih bisa ngomong banyak atau nulis banyak di posisi contre, menurut saya lebih baik pilih posisi contre. Oke, karena kita tidak sedang judge pilihan personel ya, kita sedang menilai kemampuan berbahasanya gitu. Oke. Kemudian harus dilatih membuat plan argumentatif. Ini banyak dibahas di buku-buku preparation, apalagi ketika sedang ikut kursus persiapan Delft itu pasti dibahas, pasti diajarin. Misalnya plan par opposition, plan tematik, etc. Supaya expose dan production écrite-nya lebih strukture gitu, lebih fluid dibaca dan didengarkan. Oke. Kemudian kalau tidak terbiasa atau belum terbiasa nuanse, coba nuanse dari sekarang. Oke. Jangan ambil posisi simple hitam dan putih, setuju dan tidak setuju. Coba berdiri di tengah-tengah, kemudian lihat dua-duanya. Coba positifnya di mana, negatifnya di mana. Oke. Oke. Untuk menulis tentu harus banyak latihan menulis. Oke. Mulai dengan nulis diary misalnya. Oke. Diarinya dalam bahasa Perancis sekarang misalnya pelan-pelan. Oke. Coba tulis forum, coba tulis cahier de notes-nya juga pelan-pelan dalam bahasa Perancis. Oke, ganti bahasa di handphone ke dalam bahasa Prancis misalnya, oke. Dalam proses menyiapkan Delft B2 menurut saya sih termasuk salah satu yang berguna ya, karena beberapa vocab kita akan baru tahu ketika handphone kita diganti dalam bahasa Prancis gitu misalnya, oke. Kemudian untuk ke produksi oral tentu harus latihan ngomong ya, trouver un tandem. Kalau di kampus masih banyak teman yang sama-sama berjuang, sama-sama latihan untuk produksi oral bisa, oke. Atau kalau sendiri ya di depan kaca, oke, di handphone direkam, oke. Atau kalau di pembelajaran bahasa Inggris tuh saya dengar sekarang yang lagi ngetren adalah shadowing method ya. Prancis belum mengadaptasi tapi kayaknya oke juga. Oke, shadowing method. Jadi dengerin satu podcast gitu misalnya, kemudian lihat atau download telecharge transkripsinya. Oke, kemudian baca keras sambil mengikuti audionya. Jadi intonasinya ikut, pronunciation-nya ngikut,
Sehingga lama-lama terbiasa tuh ngomongnya kayak orang Perancis gitu ya. Oke, yang terakhir affiner la pensée critique. Oke, harus pensée kritiknya harus jelas. Lagi-lagi membedakan dengan B1. Kalau B1 mungkin saya akan pakai kata développer aja, développer la pensée critique karena harus dikembangkan aja, pilih satu posisi pour atau contre, oke. Tapi kalau B2 kurang sedikit lagi, kurang cukup ya, harus di rendre fin, harus bisa melihat dari dua sisi sambil tetap bisa memposisikan saya lebih ke pour atau lebih ke contre. Oke. Voilà, yang terakhir ya harus banyak-banyak latihan, harus banyak-banyak mengakses misalnya dua situs utama sih France Education International untuk latihan soal yang vrai Delft gitu ya. Kemudian Radio France International juga banyak latihan Delft B2 walaupun bentuknya secara natur kurang atau tidak sama persis dengan yang diberikan France Education International, tapi itu bisa menjadi salah satu latihan yang membuat kita terbiasa. Oke. Untuk pelang misalnya kalau beberapa murid menyarankan saya pakai Coggle. Oke, jadi dia gampang banget. Satu ide centre di tengah, kemudian ide-ide lainnya pakai akar-akar atau ranting-ranting kayak gitu bisa diperjelas dan dia bisa di handphone jadi bisa di mana aja ketika tiba-tiba lagi di mana gitu di tengah kemacetan coba posisi aku apa ya di apalah berita hari ini gitu misalnya BBM pakai etanol posisiku apa ya apakah aku setuju apakah aku tidak setuju manfaatnya apa kekurangannya apa dan sebagainya oke. Et voilà, je pense que c'est tout de ma part. Merci beaucoup. Merci, Madam Siti. Akhirnya mungkin sudah banyak terjawab pertanyaan teman-teman yang dari tadi udah nontonin ya. Tapi kita lihat di kolom chat lumayan udah beberapa ada pertanyaan. Mungkin yang lainnya masih memproses dulu. Tapi kita bisa mulai dulu ya pertanyaan pertama. Kalau mau latihan sendiri apa ada rekomendasi link mock test ya Kak? Tentunya ada ya tadi Madam Tuti juga udah tunjukkan logonya France Education International dan di sini sudah dibantu oleh Iwo, Mas Iwo terima kasih. Silakan diklik. Merci Iwo, silakan diklik linknya di situ bisa di-back juga kalau yang Iwo kirim itu C2 mau cari niveau lainnya boleh banget silakan. Kemudian ada pertanyaan dari Lilia, kapan ada tes gratuit? Kapan ya ada tes gratuit? Sampai sekarang sih kita belum ada rencana ya. Tapi terima kasih atas sarannya, mungkin bisa kita rencanakan dulu. Tapi kalau misalnya mau coba-coba tes gratuit silahkan, tinggal ke websitenya aja, di print sendiri, dicoba sendiri. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Madam Lilia. C'est quoi méthode Cornell? Apa tuh Mbak Tuti? Oh iya, metode Cornell tuh salah satu ya langsung saya jawab aja. Metode Cornell tuh salah satu strategi mencatat. Sebenarnya bisa aku cariin ini deh referensinya. Ada banyak tutorialnya di YouTube. Jadi dia tuh sistem pencatatan yang sangat jelas karena bukunya atau kertasnya itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, gitu. Nah itu salah satu metode atau strategi menulis yang lebih efisien, oke, yang bisa dipelajari. Tentunya jauh-jauh hari sebelum ikutan Delft-nya ya. Oke, saya masukin di mana nih? Di chat berarti ya? Di chat boleh. Oke. Silahkan dibuka YouTube-nya, tapi setahu saya kemungkinan jadi kertasnya dibagi-bagi, kemudian ada yang catatan, ada bagian yang untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan atau kata kunci, lalu yang terakhirnya seperti rangkuman gitu ya, Madam.
Ya, betul. Oke, baik. Jadi silahkan Madam Lilia kalau misalnya mau ujian Delft, dicoba dulu metode Cornell, siapa tahu cocok. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Rodrigo. Bonjour, mau tanya nih, biasanya ada batas kata saat produksi yang accurate. Pertanyaan pertama, beda esai dengan artikel terkait organisasi du teksnya gimana ya? Tolong detailkan strukturnya. Oke. Oh, itu bakalan panjang banget. Saya bisa Mungkin ngomong satu satu webinar lagi hari ya, tambahan sendiri. ya. Satu webinar lagi mungkin kita bisa bagi-bagi gitu ya. Mungkin nanti ini kita, Oke. apakah Madam Tuti bisa jawab dikit atau mungkin nanti kita Ya, ini tema yang baik nih untuk selanjutnya. secara umum sebetulnya essay itu kategori general. Jadi essay itu bentuknya bisa artikel, bisa participation du forum gitu. Oke. Jadi sebetulnya lebih spesifiknya nanti kita akan lihat tergantung kongsinya apakah diminta artikel atau forum dans un internet gitu ya, dans un site sur internet. Misalnya artikel biasanya akan ada judul, kemudian tidak ada sapaan tentu saja, oke, tidak perlu menyapa pembaca gitu misalnya. Kemudian bahasanya lebih formal. Kalau forum tentu bentuknya beda lagi ya, karena forum itu kan ada interaksi misalnya antara pembaca gitu. Tidak perlu ada judul, kemudian ada sapaan menyapa pembaca yang lain, kemudian ada kalimat penutup dan bahasanya walaupun tetap diminta formal, oke, tapi tidak seformal artikel atau surat gitu. Oke, bisa menyesuaikan dari situ. Oke, baik. Pertanyaan kedua, berapa jumlah kata yang masih dapat diterima? Apakah boleh kurang dari 10% dari jumlah kata yang diminta? Apakah boleh lebih dari 10%? Dan apakah dapat penalti kalau salah jumlah hitung kata? Tadi sepertinya udah dibahas sedikit ya. Tapi kalau 10%, kurang dari 10%, Iya, betul. Jadi kan 250 kata minimum. Jadi ya iya. lebih baik sih 250 kata dipasin gitu ya, atau lebihin dikit gitu. Tapi secara umum sih kita belum pernah tuh dapet yang kurang lebih dari misalnya 300 kata gitu. Karena memang secara logik 1 jam itu ya kemungkinan cukupnya untuk nulis segitu, 250-an kata. Apalagi kan masih sambil harus mikir gitu ya, idenya apa gitu sih. Ya. Jadi apakah ada penalti kalau kurang? Kayaknya memang fursetnya di 10% ya. Kayaknya 240, 245 masih oke lah. Tapi di bawah itu kurang. Oke. Tapi ya perlu diingat juga bahwa ketika kita kurang nulisnya, ya berarti idenya juga kan kurang. Betul. Ya kan? Berarti idenya kurang, ada mungkin poin-poin di isi yang harusnya bisa dapat nilai lebih, jadinya nggak dapat nilai lebih karena ya nulisnya kurang, idenya kurang gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama penulis harus nama samaran? Nama penulis. Kalau nama di sujetnya harus nama peserta, tapi kalau saat ekspres yang accurate ya jangan pakai namanya, nanti kita jadi tahu dong. Karena for info nih teman-teman, kalau juri Delft, korektor Delft saat mengoreksi itu semua nama teman-teman kan dari awal udah dilipat dan dicekrek juga, jadi kita benar-benar anonim, kita nggak tahu siapa yang ini kertas ujiannya siapa, agar tidak subjektif ya. Jadi kalau saat ekspres yang accurate, please gunakan nama samaran. Nama Prancis gitu, Pierre, Stefan. Ya, selanjutnya aku sudah cek di Google, format baru ternyata nggak diberitahu instrumen barometer poin penilaiannya. Untuk format yang baru gimana instrumennya? Soalnya di format lama ada GRI evaluasi yang berupa poin. Ada kok teman-teman, ada di websitenya FEI, France Education, GRI evaluasi yang baru, bahkan ada deskriptor tuh penjelasan lebih rinci lagi tentang level itu. Tapi mungkin agak susah nyari di websitenya, emang nih bisa langsung saya respon di chat. Bisa dicek di sini aja ya. Jadi selain ada sujet, ada audio dokumen oralnya, ini juga ada
Grille évaluation. Grille d'évaluation. Siang B2. Jadi silakan dibaca aja dan dipelajari dari situ. Ya. Oke. Deskriptor juga kayaknya bisa di-download dari FOI nggak sih, Nat? Iya, bisa. Deskriptor juga bisa. Kalau teman-teman klik linknya, ini dari awal langsung ada exemple di sujet, niveau B2, exemple 1, exemple 2, ada audionya sampai ada berapa nih, ada banyak. Kemudian selanjutnya di bagian keduanya ada grille et critères évaluation. Jadi ada grille, ada deskriptornya juga, deskriptor de performance. Jadi bisa diklik, di-download, harus wajib punya sih itu untuk yang sedang mempersiapkan B2. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, lumayan banyak ya pertanyaannya. Bonjour madame, untuk PE misal harus menulis surat lettre de protestation. Maksudnya ya, apakah saya tetap harus memposisikan diri di tengah-tengah terkait nuans karena di dalam surat itu misal saya ingin berargumen kalau hal pada subjek diberikan itu tidak baik atau tidak efisien, merci. Oke. Jadi sebetulnya posisinya tetap harus jelas ya. Posisi yang kalian pilih itu pour atau contre harus jelas di conclusion. Ketika kalian menyimpulkan, akhirnya posisi saya apa, itu harus jelas, pour atau contre. Tapi ketika menjabarkan argumen-argumennya atau analisnya, example-nya, oke, itu harus bisa melihat dari 2 poin. Harus bisa melihat dari positif dan negatifnya. Oke, misalnya tadi ya, contoh yang saya kasih, il est vrai que l'utilisation de portable apporte des avantages. Oke, itu kan posisi setuju, posisi yang memaparkan manfaat, avantage. Oke, cependant, oke, l'utilisation excessive, oke, pourrait nuire à la concentration, par exemple. Oke. Oke. Maaf ini aksangnya rada-rada bermasalah ya. Gitu, coba. Jadi sebetulnya dari kalimat itu kami bisa lihat bahwa kalian sebetulnya setuju dengan penggunaan portable karena apporte des avantages, oke? Tapi hati-hati ketika penggunaan itu eksesif, terlalu berlebihan, terlalu dependant, oke? Itu bisa merusak konsentrasi gitu loh. Jadi posisinya sebetulnya jelas. Oke, kalian setuju, tapi ketika itu digunakan dengan tidak tepat bisa jadi poin negatif gitu ya. Jadi posisi sebetulnya tetap harus jelas. Kalian plutôt pour atau contre. Tapi argumen yang dikasih harus bisa melihat dua sisi tersebut, positif, negatif, atau avantage, inconvénient. Begitu. Mudah-mudahan lebih jelas. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Kak, PDF-nya apakah bisa di-share di email masing-masing partisipan? Ini di-record harusnya. Nanti teman-teman juga biasanya akan dapat email langsung dari sistemnya kalau untuk videonya, dan biasanya nanti kita upload juga kok di YouTube, jadi bisa ditonton berkali-kali. Selanjutnya pertanyaan dari Herminingsi Sugipto. Bonjour Madam, nilai debat itu gimana ya? Apakah harus pro atau kontra tentang sebuah sujet? Dan apakah plan konsep waktu preparasi itu dinilai juga? Atau hanya pas debat aja? Juga mohon tips menghitung jumlah kata yang dihasilkan pada PE. Oke, mana dulu Rina? Jumlah kata dulu ya, lebih simpel. Jadi Iya, satu kata itu dihitung ketika ada espas, ada spasi. Oke, jadi ketika dalam kalimat kalian ada espas, itu hitung satu kata. Kayak je m'appelle, itu dua kata. Karena je spasi m'appelle. Oke, je satu kata, m'appelle satu kata. Oke, il y a itu tiga kata. Oke, malgré le sens, walaupun
Secara arti kan dia cuma satu sama artinya, tapi secara jumlah kata dia akan tiga karena il spasi, y spasi, a spasi. Oke, jadi ilia itu tiga kata. Oke, terus pertanyaan tadi nilai debat itu bagaimana? Apakah harus pro dan kontra? Kayaknya sama kayak yang tadi ya. Iya. Posisinya terutama di conclusion harus tetap kelihatan kalian pilih pur atau kontra gitu. Tapi memang ketika menjabarkan argumennya tidak sesimpel B1. Kalau B1 ya avantage aja. Oke, poin positif aja. Kalau B2 tuh harus bisa melihat, oke, poin positifnya ini ada, tapi ketika digunakan berlebihan, ketika apa bisa jadi negatif. Misalnya gitu. Jadi analisnya harus lebih lengkap, harus lebih elabore. Oke. Dan kemudian pertanyaannya juga plan konsep waktu preparasi dinilai juga atau Oh hanya iya, kasih oke. aja? Sebetulnya itu membantu aja supaya expose kita atau tulisan kita lebih terstruktur dan fluid, lebih mudah dibaca, lebih mudah diikuti gitu. Tapi apakah masuk ke dalam penilaian untuk B2 heureusement belum ya. Jadi poin yang paling utama kita cari, terutama di introduction, itu adalah problematik. Jadi kalau mau fokus yang mana nih yang harus saya renforce, yang saya harus maîtriser kalau model B2, menurut saya nomor satu itu problematik. Cara membuat pertanyaan yang bisa elabore argumen kalian. Oke, jadi problematik dulu, pelangnya nanti bisa mengikuti. Oke, jadi hanya poin plus hanya akan kita apresiasi karena production accurate-nya jadi lebih mudah dibaca, jadi enak dibaca. Kalau jalanan tuh kayak jalan tol gitu, mulus, nggak gajluk-gajluk kayak jalanan di mana gitu ya, di pedesaan. Gitu, production oralnya juga lebih gampang diikuti, lebih fluid dan sebagainya gitu. Tapi ketika misalnya pelangnya masih belum sempurna, masih belum sefluid yang diinginkan, tidak akan dikasih penalti, tidak akan dikurangi nilainya. Oke, di Delft B2 belum. Nanti itu di C1. Betul. Dan kalau di B2 maksudnya kita kertas nanti teman-teman saat preparasi kan juga akan dikasih kertas coret-coret, itu juga tidak akan dinilai. Jadi mau tulis apa, kalau misalnya udah jago mau gambar ya serah. Oke, sepertinya ini pertanyaan terakhir dari Karenina Angela Wongkar. Bonjour Madam, untuk ujian B2 apakah pelaksanaannya menggunakan kertas dan pensil atau pena atau komputer? Oh ya, kita masih sur papier, betul. Kita paper base menggunakan kertas dan pena, jangan pensil. Itu penting juga teman-teman karena kalau pensil di ujian kalau di bruyong atau kertas coret-coret gak apa-apa. Tapi kalau di kertas ujiannya itu harus pakai pena. Penanya juga jangan yang warna-warni, bisa pakai hitam atau biru aja. Selain itu karena akan tidak dinilai. Jadi kalau pakai pensil itu tidak dinilai. Komputer kita belum sejauh ini sampai 2025 Delft masih selalu paper based. Akhirnya ada pertanyaan yang bisa aku jawab. Oke, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ini di Q&A juga itu pertanyaan yang sama, tidak ada pertanyaan lagi. Kami harap semuanya sudah jelas, dan kalau misalnya memang ada pertanyaan lainnya mungkin secara teknis tentang ujian Delft seperti apa dan ada informasi-informasi lainnya, silakan kirim email ke sertifikasi Bahasa Indonesia sertifikasi@ivstrip.id.com. Dan jangan lupa untuk daftar ujian Delft sesi November, ujian terakhir di tahun 2025. Pendaftaran ditunggu hingga 19 Oktober 2025. Silahkan ke Linktree /daftar Delft. Ya, silahkan diklik. Baik, semuanya kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya dan sampai jumpa. Terima kasih juga kepada Madam Tuti tentunya. Dan sampai ketemu lagi di webinar-webinar sertifikasi selanjutnya. Au revoir. Merci, au revoir. Bon courage. Merci, bon courage. Bonne continuation. Merci.
Lupa.